sini Pak ya. Silakan salam dulu. Tanya. Partai-partai bisa ambil senior bisa berapa? Tanya, semua ada tanya. Diskusi. Ditanya. Dan mendetak. Iya, kan saya tiba di ini tadi. Teman-teman yang ini, silakan berkursi ya. Sebentar ngomong itu jangan live ya. Karena rahasia kita dibuat. Dari pagi di Labuan. Ini baru sini. Baik, selamat malam semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Lena, Bapak Wakil Ketua DPR Provinsi, Bapak Robi Durus, rombongan dari provinsi, dari Momere, sama saudara anggota komunitas yang saya kasih. Atas nama seluruh anggota komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledanaro, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur dan rombongan ke komunitas kami. Ini suatu kehormatan bagi kami karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Gubernur masih sempatkan diri untuk bertemu dengan kami. Tidak banyak anggota komunitas yang hadir, terutama para pastor Buder malam ini kan sebagian sudah pergi sambil di stasi-stasi provinsi pelayanan pasca. Saya memberikan satu dua informasi sebelum kita diskusi dua sedikit beberapa hal. Anggota komunitas kami Seminari Tinggi Santo Paulus Ledanaro, para frater dan pastor jumlahnya sekitar 382. Sekitar 320-an frater, lalu 60-70 imam dan buder. Para imam yang tinggal di komunitas ini bertugas serangkap pada umumnya sebagian besar di sekolah sebagai dosen, lalu di komunitas sebagai prefek pendamping untuk para frater. Ada beberapa lain yang para pastor bruder yang melayani komunitas ini di ekonomi, di yayasan, di bengkel. Sedangkan beberapa lain sudah berubah. Saya memberikan satu dua gambaran tentang komunitas ini. Seperti Bapak Gubernur tahu, ini komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledanaro ini sebuah komunitas formasi, rumah pembentukan untuk para calon imam Serikat Sabda Allah. Jadi pelayanan utama komunitas ini sebenarnya di bidang pendidikan. Kami menyiapkan calon-calon imam yang handal dan bidang filsafat dan teologi. Jadi itu memang tugas kami dari awal berdirinya komunitas ini. Tetapi sejak awal berdirinya, dan terutama sejak menjadi Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledanaro, lembaga pendidikan ini dan juga komunitas ini terlibat dalam mempersiapkan awam yang handal juga. Sudah banyak imam awam yang bekerja hampir di seluruh dunia. Ribuan imam bekerja di Indonesia, sekitar 570-an imam yang bekerja di luar negeri, imam SPD saja. Dan juga tentu banyak awam bekerja di pemerintahan, di ASN, dan juga di tempat yang lain. Beberapa tahun terakhir kami sadar bahwa kontribusi komunitas SPD itu sangat terbatas, hanya menyiapkan generasi muda yang berkualitas hanya dalam bidang filsafat dan teologi. Karena itu beberapa tahun terakhir kami
memperluas itu, ya, berpikir untuk buat terobosan baru dengan menambah beberapa program studi baru yang sebenarnya untuk mempersiapkan generasi muda umum yang bisa bekerja di bidang-bidang yang lain. Karena itu pada tahun selamat. Karena itu pada tahun 2019 kami buka program studi pendidikan keagamaan Katolik untuk menyiapkan calon-calon guru agama Katolik. Lalu sejak tahun 2022 Sekolah Tinggi Filsafat Katolik berubah menjadi Institut Filsafat dan Katolik Ledalero dengan penambahan beberapa program studi baru. Program studi rumpun keilmuan teknologi kreatif, S1 kewirausahaan, S1 desain komunikasi visual, dan S1 sistem informasi. Dan rencana dalam tahun ini kami akan buka program magister untuk ilmu filsafat. Di samping bidang pendidikan, komunitas kami itu juga terlibat untuk menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Program di komunitas kami, Proformasi ini kami rancang dalam dua bidang besar. Bidang pertama itu kami sebut dengan art intra, itu urusan ke dalam, bagaimana kami mempersiapkan calon imam kami dalam hal hidup rohani, bagaimana menghayati kaum-kaum itu secara ke dalam. Tapi yang kedua itu program yang kedua itu art extra. Ini program yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan. Dan dua persoalan yang sudah menjadi pusat keprihatinan SPD, provinsi, dan juga komunitas kami itu adalah ada tiga persoalan. Itu merebaknya kasus perdagangan orang, meningkatnya kasus orang dengan HIV dan AIDS, dan juga kerusakan lingkungan hidup yang makin parah. Ada banyak rencana yang kami buat di komunitas ini, dan para pastor, frater dilibatkan dalam sosialisasi, dalam penyadaran kepada masyarakat lewat katekese, lewat live-in, dan juga advokasi-advokasi yang kami berikan kepada pemerintah daerah. Lalu salah satu program ekstra lain itu kami membantu menyiapkan atau memberikan pelatihan kepada anak-anak siswa SMK pertanian dan peternakan di perkebunan kami di Patihan. Jadi setiap tahun itu ratusan anak datang dari SMK di Flores ini datang untuk pelatihan di perkebunan kami di Patihan. Kami memberikan pelatihan kepada mereka dalam berbagai macam hal, di rohani, tapi juga kami memberikan keterampilan-keterampilan praktis kepada mereka. Ini salah satu pelayanan kami untuk membantu pemerintah dalam upaya untuk mengentaskan berbagai macam masalah sosial di wilayah ini. Jadi kalau kita lihat kontribusi komunitas ini dalam seperti yang saya jelaskan tadi, pertama pendidikan, tetapi juga program-program kami juga tertuju kepada upaya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah masyarakat. Tentu ada banyak kesulitan, tantangan dalam melaksanakan semua program. Tentu sebentar saudara saya setambah dan memberikan masukan lain. Saya kira ini saja satu dua informasi tentang komunitas kami. Nanti sebentar sama saudara akan tambahkan informasi-informasi lainnya. Kami sebagai komunitas tentu mau mendengarkan arahan dan juga harapan dari Bapak Gubernur apa yang bisa kami buat, yang telah sedang dan kami akan buat seperti yang saya uraikan tadi. Tapi tentu kami juga akan menyesuaikan program-program kami dengan arahan
Gubernur. Jadi itu saja satu dua hal dari saya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Gubernur memberikan satu dua informasi sebelum kita diskusi, tanya jawab, tukar pikiran, pendapat tentang apa yang kita buat untuk provinsi kita. Baik, silakan. Selamat malam buat kita semua. Yang pertama minta maaf. Yang pertama kami tidak bisa datang karena suatu malam kami minta maaf lagi. Saya waktu itu dari Emden dan dari Keo dan dari Keo. Karena sudah bersetelah dan sudah selesai. Saya minta maaf yang pertama tidak bisa langsung sini. Dan hari ini juga terlambat lagi setengah jam karena tadi sama Bupati. Karena masih beres mulai urusan dokter anestesi dulu. Saya tadi sudah beres sendiri. Saya sudah beres jadi kita bisa melakukan instansi. Yang kedua, kalau SPB ini buat saya bukan sama sekali Pak. Saya sudah orang balik ke sini 2013 waktu saya maju wakil gubernur di sini. Dengan Bang Victor maju juga saya ikut sini juga kan. Kemarin pada saat saya maju juga sebelum jadi gubernur saya juga sini juga ke beberapa kota dan teman-teman. Sempat diuji juga seperti mahasiswa. bukan hal yang baru di sini. 2004 lalu malah saya waktu kita saya masih di KMP. Materi saya mendampingi saja. Waktu itu menjelang pemilu di Roma, masih di sini ya, Raksa. Saya nginap di sana tuh. Saya nginap di merasakan juga itu apa lift yang sudah ratusan tahun. Jadi dan SPD tidak. Dan takutnya itu pas acara. Dan juga saya agak kaget itu. Acara yang paduan suara keliling Jawa sampai ke Jakarta. Saya ketemu itu di Wisma Samadhi. Ya, kita Wisma Samadhi. Dan saya agak kaget juga, berarti Lero juga sekarang sudah harus menjadi tuan dan kaget karena akhirnya saya berpikir Lero tidak akan ke arah sana, tapi berarti sudah kondisinya mau tidak mau ini. Jadi terima kasih Pak Rektor. Yang berikut terkait dengan yang sudah kami sampaikan di beberapa tempat. Saya dan Pak Gilek Sadoma yang hijau ini kami ingin agar NTT ke depan ini dia bisa lebih maju, sehat, cerdas sampai ke dengan visi sekarang. Dan kami punya 10 program yang 6 dari lain itu kami lagi kerjakan cepat dalam 1 hari ini sudah harus bisa kami buat. Antara lain sebenarnya saya itu kalau kemana-mana sekarang saya usulkan kalau bisa yang kita punya produknya sudah ada itu kita pakai produk kita sendiri. Itu ada mineral apa? Jadi saya tetap diisi kayak ada mineral lokal kalau ada. Puasa nanti kita lebih mendorong untuk kita substitusikan pasar yang ada itu kalau bisa ada barang lokal kita punya kita pakai barang lokal. Kalau aqua, kalau ada yang minuman lain yang punya lokal kita pakai minuman sendiri. Atau juga kemarin saya ada punya tuh kopi sudah lolos dari BPOM. Jadi kalau orang punya kopi saya kasih kopi dia kan nanti pakai Sumeso itu si Alfred apa? Somra. Jadi sekarang proyek kami betul lagi mendorong agar ekonomi lokal kita ini bisa bertumbuh lagi. Kondisi mulai begini. Karena memang berangkat dari waktu pas kami di Magelang waktu itu Pak Prabowo Subianto dia 2,5 jam itu dia tutup kami punya pelatihan sama 8 hari sebagai kepala daerah itu dengan pidato dia yang panjang sekali 2,5 jam. Menurut saya itu bagus buat kami sebagai kepala daerah maju. Jadi kalau secara konsep itu kan dia ingin agar kita ini harus jadi bangsa yang mandiri, yang harus bisa bertumbuh dengan kekuatan sendiri. Dan salah satu yang didorong itu waktu itu
kembali tentang bangsa ini berdiri itu dengan semangat untuk kita berada di posisi yang tidak terpengaruh dengan situasi global. Makanya kemudian dia dorong sekarang Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memperkuat ekonomi rakyat di tingkat bawah agar mereka juga bisa berguna dari alat tempur. Karena memang kami dapat informasi banyak sekali, juga punya operasi sudah banyak sekali terjun ke lapangan, operasi kredit ini. Tapi tetap juga masih kalah atau masih lebih hebat itu kalau tengkulak operasi ini. Dan salah satu cara mesti buat lagi dari cara lain, harus ada extraordinary makanya dia dikenal seperti ini. Dia kepingin agar situasi perjalanan bangsa yang sudah seperti sekarang ini ada pengusahaan ekonomi di segelintir orang, yaitu menyalahi dasar kita berjalan sebagai satu bangsa. Dan dia cuma mau coba lepas dengan sistem ekonomi yang disebut dengan koperasi ini. Ini bukan barang baru, ini soal lama yang pernah ada. Sebenarnya kakeknya dia juga, Pak Margono itu juga termasuk orang yang seperti Bung Hatta, orang-orang yang koperasi. Dan dari berbagai bentuk ekonomi ini, kalau seperti sekarang ini nampaknya tidak cukup membantu banyak orang bisa menikmati. Tapi juga dia ingatkan kami untuk hal-hal kecil yang mungkin kita agak lupa. Dalam pasal 33 itu mengatakan cabang-cabang produksi yang saya bina dari banyak itu Asia negara digunakan sebagai untuk kepentingan. Diambil contoh itu gabah padi. Jadi gabah padi kering itu di penggilingan itu kan perintah pemerintah itu 6.500 per kilo. Tapi di banyak penggilingan di negeri ini, yang kita sebagai gubernur Indonesia, itu pasti di bawah padi yang dibeli oleh para penggiling padi. Dan itu berarti itu salah satu contoh bagaimana pasal ini belum jalan. Dan kami temukan jalan kami di Sumbar, terus ada dengan kami pertanian saya, ada kami seluruh dan kami pertanian. Kami ke Sumbar itu harga belinya dia 5.500, hampir satu Sumbar itu sama sedikit. Di Flores mungkin masih ada mendingan. Mereka untuk tenaga keo dia di 7.500 dan ini cuma satu contoh di mana memang Pak Prabowo yang kami kalau demikian dengan dia mereka, tapi itu sebagai cerminan bahwa ada yang di bawah itu masih soal. Lalu juga dikatakan lagi tentang bagaimana ekonomi yang salah ini. Bumi air dan fungsi itu masuk dalam penggunaan kekayaan. Dia mengatakan ini kita lihat sekarang. Contoh kasus seperti orang kebun sawit. Dia minta 100.000 AGU. Dia proses dari bupati, gubernur, menteri terkait, sampai ke menteri atau BPR, kemudian dapatlah 100.000 izin HGU untuk pengusahaan sawit. 1 hektar pengusahaan atau pinjaman di bank itu kalau dia bikin sawit itu 1 hektar itu kira-kira 10.000 US dollar. Jadi 160 juta. Kalau dia pinjam 100.000 juta, dia akan dapat pinjaman 1,6 triliun. 1,6 T ini menurut dia 30% sudah pasti untuk pengusaha. Itu sudah pasti untuk pengusaha. Jadi dia sudah pasti untung dari pinjamannya sudah 70%. Karena maksimum 70% yang dipakai untuk membuka lahan. Setelah itu dari lapangan dia lagi ada kayu. Kayu pun dia proses lagi izin untuk potong kayu. Potonglah si kayu-kayu ini sampai dengan dia dapat izin segala. Dia bayar bupati sedikit, bayar gubernur sedikit, bayar sedikit. Tapi si pengusaha ini sudah pasti kaya raya. Karena dia dapat izin dari kayu. Menggunakan jalan yang pemerintah bangun, menggunakan juga pelabuhan yang pemerintah bikin. Dia sudah kirim ke luar negeri itu, kemudian uangnya yang pakai $2 pun juga dia tarik simpan luar negeri. Sampai kalau kan bahasa begini, apa tidak bangsa kalau usahanya masih terlihat ekonomi? Bangsa-bangsa itu keluar dari dunia. Jadi dia itu sangat memotot untuk membuat ekonomi yang keliru ini harus diluruskan. Yang pada waktu saya mulai Rocky Gerung sudah mulai bicara bahwa sebenarnya ini orang ini dia sebenarnya sosialis. Jadi Prabowo ini kalau dari segi masa berpikirnya dia itu sebenarnya sosialis. Waktu dia benar habis bicara di Magelang itu teman aktivis 98 dengan Sir Piko peluk saya dia bilang begini,
Mel, kita dulu kita demo Pak Harto. Kita pikir kita sudah paling kiri menghadapi kita. Ternyata Prabowo ini lebih kiri lagi. Dan mudah-mudahan dia konsisten. Karena dia pola begini, mudah-mudahan semua kami kepala daerah ini bisa juga akur dengan pilihan tadi. Jadi suka-suka bakal menurut saya pilihan dia kalau dia bisa bersama dengan para pemimpin, mudah-mudahan bisa membawa paham baru lah, bisa menjadi suatu masa baru di global. Nah, konteks kami di NTT dan situasi begini, kami kemudian berpikir kita mesti mengambil hal-hal dasar yang mungkin saja kita sampai ini punya tapi belum kita kembangkan. Dan memang semenjak kami kembali pilih di Jakarta itu, yang dengan kami itu pemerintah ingin agar NTT ini harus bisa menjadi lumbung pangan nasional. Jadi kami itu dapat tugas itu sekarang membuka dan mencetak dan membuat banyak lagi sawah-sawah baru yang bisa memproduksi juga banyak beras di Indonesia melalui NTT, juga jagung, dan ada juga masuk di kelautan itu bersama urusan garam untuk laut dan sebagainya. Jadi waktu itu setelah mendengarkan tugasnya dari pemerintah pusat, kami langsung fokus ke sana sekarang. Saya bilang sama Pak Bupati, kita soal kayak anestesi ini kita kasih lebih cepat dan kita fokus lagi ke tugas yang diberikan oleh TNI. Dan kami sudah berpikir sekarang kalau kami buka lagi banyak hal seperti ini, kami juga mesti pastikan dalam kondisi kayak sekarang, kalau ada hilirisasinya untuk menambah nilai tambah dari produksi yang kita hasilkan, itu harus betul-betul dinikmati oleh rakyat kita sendiri dulu. Kalau kita pasti itu dalam bentuk. Nah, syukurnya memang sekarang ide ini saya sudah mengerjakan. Jadi saya dan kakak seputar ini, kami hampir di semua tempat kami pasti akan cari mana lahan kosong kita membuka lahan. Yang penting memang di situ lahannya memang lahan tidur atau tidak digunakan dan ada yang mau. Sejak kemarin kami kalau di setting dari lawan buka dengan usul pokok tidak banyak diskusi seperti ini. Usul awal lagi memang fokus soal dengan hal ini. Jadi kami tidak bisa bicara dengan hal lebih serius waktu itu. Dan saya punya usul di usul dari ND fokus tentang geotermal mencari solusi bersama hasil ini. Ya, kalau di Rutek dan di Banyak itu diskusi akan lebih menulis soal bagaimana optimalisasi lahan tidur kita sekarang. Jadi di paroki, di uskupan, mana lahan tidur yang bisa kita benahi kita. Nah, kami ini memang punya dan dukungan dari pusat ini. Kami itu punya pasti bibit kami bisa bantu pupuk dan juga alat-alat pertanian. Tapi kami peranan sedang itu terutama terkait dengan lahan mana yang bisa dibuka dan siapa yang bisa bantu. Memang pemerintah pusat pernah membuka ini biar cepat itu dia sudah jelaskan yang bantu di padi nanti itu tentara, yang bantu di jagung nanti itu polisi untuk membuka lahan biar cepat. Jadi kami lagi punya tugas di sini. Nah, sebagai demikian memang kami lagi berusaha untuk kami kerjakan membuat hilirisasi dari semua produk dari NTT. Sampai kami sudah mulai semua para bupati. Jangan lagi kita kalau barang-barang keluar NTT itu sudah menulis itu kita rugi banyak. Yang untung orang luar yang ada mentah kita di NTT itu betul. Hampir semua barang kita jual mentah ini kan yang untung orang luar. Dan pada waktu saya di ND usul beritanya, kalau andai kata kita main di hilirisasi yang untung sampah. Ya kalau kita hilirisasi dengan skema kayak sekarang, mesti yang untung kita punya masyarakat juga. Apalagi kalau Pak Prabowo punya yang nanti masuk yang dalam putih ini sudah mulai jalan, itu dia akan nanti terlibat di soal yang kami lagi mendamaikan ini dengan koperasi kredit dan jangan bertempur. Koperasi kredit jangan jadi musuhnya merah putih, tapi mereka bisa kerjasama. Tapi kalau dia masuk di level produksi, pengolahan, pemasaran, ini tiga yang kita punya fokus belum banyak terlibat. Nah, kami lagi dorong agar nanti dia bisa juga bantu hilirisasi yang kita punya hasil bumi tanpa kecuali. Jadi apa yang bisa dibikin kita bikin. Kalau itu terjadi, itu dampaknya bisa dapat di masyarakat kita seluruh. Nah, sekarang kami coba pikirkan dengan
Dan ya sih kami, saya kemarin dapat data dari Pak Bupati dan mungkin itu sih kami ternyata cukup banyak juga sudah mulai hilirisasi, tapi memang masih skemanya masih skema 20 desa, jadi belum berjalan. Jadi kelautan perikanan juga cukup bagus, dimana beberapa pabrik nampaknya akan kita juga disita untuk produk-produk ikan yang ini di. Waktu kami ke Jakarta memang menteri-menteri yang dukung kami ini cuma minta untuk kita ini yang mungkin bisa kerja serius saja. Contoh seperti garam. Garam ini kan kita impor cukup besar, jutaan ton setiap tahun. Nah, pemerintah pusat itu ingin kalau bisa NTT seperti Samudra Hijau, kemudian Kabupaten Kupang, Malaka, di provinsi ini Nagakeo terutama, kemudian juga di Sumba Timur. Nagakeo itu paling saya cek itu PT Cikam dari Australia, dia sudah buka 420 hektar yang sudah dikerjakan kira-kira sekitar setengahnya 220. Tapi saya lihat hasilnya baru sekitar 7 ribuan sampai mungkin kalau dia coba musim di atas 11 ribu ton. Dan kita masih banyak yang tidur di Flores. Kemudian juga untuk rumput laut juga sama, potensi kita besar tapi masih banyak juga masih belum. Jadi praktis sekali lagi kata rektor, kami sekarang lebih fokus untuk masuk di sosok produktif seperti ini. Makanya saya bisa punya kunjungan itu pasti saya dengan tim yang hadir ini, kami pasti pagi-pagi atau siang sore itu pasti kami cari itu lihat bendung dulu bagaimana posisi bendung kita per hari ini yang rata-rata itu masih banyak dari zaman Orde Baru. Mayoritas bendung Flores ini itu yang dalam masih dari zaman Orde Baru. Itu memang Pak Harto punya bekas itu masih sampai sekarang masih. Kami juga cek sawah karena sekarang sawah itu alih statusnya cukup tinggi di NTT di Flores. Jadi contoh yang kemarin Manggarai itu dari 18.000 hektar itu 1000-an lebih itu sudah alih fungsi lahan. Makanya teman-teman kita sekarang lagi membuka libur 1.100 hektar baru untuk mengisi yang sampai ini kosong. Jadi kami sekarang banyak di aspek-aspek produksi dan kami tapi nanti kalau sudah produksi mulai berjalan bagus di berbagai sisi, kami juga bersama teman-teman lagi sepakat kita mengingatkan untuk pengolahan dan pembesaran yang juga betul harus mendapatkan. Maka dari ini Pak Rektor dan para sekalian, kami tentu kalau dari luar ini kan pusatnya nanti kan suatu waktu kami akan merapikan gagasan ini satu lagi. Karena memang kami setelah kemarin itu keliling di 25 kementerian lembaga, saya dan para bupati kami Jakarta itu, karena kami tahu APBD NTT ini kan kecil, lagi dipotong-potong begini kami lagi susah. Maksudnya kita ini kan mau bantu masyarakat juga dan bisa ada yang bisa banyak lagi dan terbatas. Jadi sekarang yang kami kejar itu karena kami sudah bisa dapat banyak kain untuk bisa kita bandingkan. Itu dengan minta berbagai usaha. Kemudian atau pendidikan dan yang lain, akhirnya kami secara cepat di Jakarta itu untuk meminta teman-teman di pusat ini untuk bantu kami urusan itu sehingga kita bisa buka lahan kita tidur gila ini untuk bisa berproduksi untuk kita kembali. Karena NTT ini kita kembalikan sama pusat. Kalau di pusat itu 80% ekonominya 20%-nya di pemerintah. Jadi kalau uang APBN kita itu 3.500, itu swastanya sendiri 14.000 sendiri. NTT justru kebalikannya. NTT itu justru uang pemerintah yang 80% penggerak ekonomi NTT. Hanya 20% itu yang di swasta. Nah kalau kita tidak segera buka swasta ini, artinya kita dapat ekonomi kita ini akan stagnan dengan kondisi yang seperti ini. Kami itu sebelum pemotongan itu kira-kira 34 triliun APBD 1 APBD 2. Setelah potong itu kami sekitar 25 kayak total semua. Jadi kalau tanya kenapa ini bisa anestesi terjadi di Sikai, karena mereka memang secara beban kerja itu harus kita kasih lebih. Mereka kerjanya memang berat. Anestesi di Sikai ini dengan beban kerja yang besar itu cuma dikasih 25 juta per bulan. Sementara ED itu beban kerjanya sepertiga saya itu 40 juta. Nah jadi 45 juta. Jadi memang kalau orang dari anestesi di sini, menurut memang saya bisa panggil juga setelah dengan kita bisa bermaaf-maafan. Udah kayak lebaran itu, karena saya kan tidak tahu dulu perkara, jadi salah terus katanya mereka di media mau cabut dia, tapi setelah dicek kasihan juga. Ya karena uang tidak ada makanya bupati pusing. Jadi kita bicara baik-baik biar nggak. Nah
Jadi kita tidak punya pilihan masih buka sektor swasta. Dengan buka sektor swasta ini mungkin dan izin itu dari karena itu sektor swasta ini kan berarti ada hilirisasi dan ada industri yang terjadi. Dan kalau itu terjadi salah satu yang pasti sekarang. Saya pikir yang pasti itu mungkin pertama juga daya listrik. Daya listrik itu di Flores ini atau di Timor ini yang mendingan kita di Timor. Timor itu saya sudah cek di PLN itu dia punya daya listrik 68 MW ketika kita mencapai puncak Pamakari. Jadi ketika dia masih mematikan dia punya apa namanya dia punya pembangkit listriknya itu dia masih punya keleluasan itu dalam Timor. Tapi kita di Flores ini bukan puncak yang terjadi itu kita punya selisih yang kelebihan beban itu tipis. Nah, sumbangan kita itu terbesar masih dari PLTB dan dari minyak gas tadi. Kemudian di bawah itu ada kita punya panas bumi 18 MW. Kemudian kita punya PLT sebelum itu. Jadi cuma saja kata bumi apa sama suku bumi ini. Saya lihat kalau kita mau rubah itu, saya belum lihat PLT itu alternatif. Karena belum ada yang berani main di atas di NTT di Flores. Kalau di apa di angin itu kita pernah coba detik ini tapi kan detik itu saya pernah lihat ada empat angin yang mutar itu 2 bulan mungkin mati. Saya nggak tahu apakah salah saya tahu dulu. Kemudian juga kalau arus laut yang di Salo ini itu masih kita coba juga kalau apakah memang itu dia cukup seimbang yang arus laut yang dipanggil. Kemudian kalau AI, PLN, PLH juga masalahnya kecil. Dan memang semuanya punya resiko. Kalau PLTD dan juga ROPA yang waktu hari itu dia memang udara dia memiliki polusi udara. Kalau yang tambang itu pasti kelihatan di sekitar lokasi tambang. Nah, kemarin kalau saya bilang itu saya temukan kami sudah rapat juga dengan semua bupati. Sehingga kita dikritik sama kami kita bisa tiga alternatif ini. Yang jalannya bagus kita tuliskan dulu. Yang jalannya itu bermasalah sesuai dengan masalah usul kita cek dulu lapangan. Yang sama sekali tidak visible stop. Karena Ulumbu itu saya cek itu kemarin dia pembangkitnya itu 10 MW di mana lain dari 2012 sampai sekarang relatif tidak ada isu. Relatif jadi tidak ada isu yang kuat untuk yang di Ulumbu. Mungkin saya bisa dikoreksi kalau saya salah tapi kami rapat itu khusus Ulumbu itu dia suplai 10 MW 2,5 kali 10 MW itu dari dia 2012 ke sekarang itu relatif tidak ada isu. Di Sokoria itu menyebabkan suku budi banyak kesehatan. Saya waktu rapat dengan saya panggil semua mereka bilang saya agak malu sama perusahaan kalian kalau kita bisa begini itu harus disampaikan terus coba dicek lapangan soalnya. Saya sempat ditanya soal menyangkut yang jadi itu informasi studi kan ada yang terbelah kan? Nah, tapi waktu saya panggil dari dinas dari nada data kami dapat dulu menurut dia itu faktor karena hujan menurut dia ini versi pemerintah. Tapi sekali saya bilang biar objektif kita sebaiknya bikin fact finding di situ pro kontra semua ada ahli-ahlinya semua di situ biar kita sama-sama turun dan melihat daripada kan kalau masing-masing ambil posisi itu kan nanti kita mungkin tidak bisa ketemu. Nanti kita dudukkan semua di situ tim yang betul-betul yang kita harapkan tim yang dikirim tim yang betul-betul bagus sehingga nanti kita sudah pemerintah juga yang menekan juga di situ biar kita lihat apa kalau item-item yang dicatat kita coba cek 1, 2 sekali lagi kalau yang bagus terus yang bisa diperbaiki kita perbaiki yang betul-betul memang tidak bisa diperbaiki. Saya tidak sedang mau bikin perusahaan tapi yang saya jalan biar kita listriknya kita bisa jalan. Sejauh yang masih ada ini kita bisa jalan banyak. Karena nanti saya cuma khawatir kalau kita matikan PLTP sekarang ini, takutnya kita mati hidup lagi 10 dulu. Karena daya kita otomatis turun. Itu pada saat puncak 6 jam 6 jam malam itu kita akan mati hidup giliran lagi. Sambil menunggu yang baru. Ini terkait dengan soal menyangkut pembangkit. Tapi lebih daripada itu, saya pikir kami ini kan intinya saya Pak Bupati kami posisinya terbuka semua. Apapun yang kurang dari berbagai pengalaman depan kita bisa hidup bersama dan
lain ya, saya dengan semua kalangan itu saya buat terbuka saja. Kita cari mana yang terbaik, kita dorong, kita lakukan bersama. Saya juga dulu pejabat bantuan Pak Prabowo Subianto, saya bantu beliau itu 2005 sampai 2009 sebagai staf khusus Menteri Energi. Di semua pertarungan itu selalu akan muncul 5 isu. Isu pertama itu teknis pertama. Semua pasti ada. Mungkin ulung teknis pertamanya benar, mungkin yang lain mungkin salah. Mungkin ya. Dan itu pasti akan menjadi urusan teknis pertama. Saya pribadi tidak bisa menilai. Itu masih orang yang ahli pertama, kalau bisa mungkin ada yang bisa mungkin menguasai itu, atau ada yang itu bisa juga cek. Apakah yang membuat ulumbu itu relatif tidak ada isu? Kenapa Sokoria dan ada isu? Yang kedua itu pasti juga itu isu lingkungan. Semua pertambangan pasti ada isu. Yang relatif itu memang harus kita mempertimbangkan biar dia tidak berkembang. Kemudian isu bagi hasil dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah dan sebagainya. Yang keempat isunya tentang CSR. Biasa juga kita akan cek dari waktu ke waktu bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat sekitar. Yang kedua isu penyertaan. Rata-rata hampir semua isu pertambangan yang selama saya bantu beliau. Tapi sebagai orang yang juga mengerti bahwa gereja Katolik itu konsisten soal lingkungan, yang kami tahan tambang ini sudah tidak kurang lagi. Lembaga itu kalau masih ingat itu kami, saya juga dengan Pak Prabowo, kami yang tahan tidak ada tambang di lembaga. Walaupun itu ada mas. Menurut Pak Yusuf itu ada mas yang dimakai. Tapi Pak Prabowo itu sudah kita tahan tidak boleh dibuka. Kami tahan itu sama Pak Tertekelaman, OFM ya, kita tahan itu jangan kita. Kemarin kami di Jakarta saja, itu teman-teman bupati dari Timur itu sudah membuka mana, dan menteri sudah setuju. Karena menteri kan kalau orang membuka dia pasti setuju. Menteri SDM ini orang yang karena orang dari Fakfak, orang Timur, teknologi. Dia pokoknya saya minta apa sih pasti dia kasih. Nah waktu saya sudah tahan-tahan jangan ada bicara soal tambang dulu, soal mangan ini. Tapi pada saat tanya jawab ada bupati dari Timur yang menyampaikan. Tadi mau buka mangan bagaimana? Oh Pak Menteri setuju kan tidak? Dia juga cari ini. Tapi kok tidak soal mangan? Saya sudah terjebak. Tapi waktu dia mau rekam pakai handphone, saya bilang jangan rekam, ini kan sensitif. Tapi saya bilang Pak Menteri, saya bukan soal mangan. Tapi kalau mangan dibongkar, pasti diulang. Tapi bupati waktu di Timur, mereka ngomong ini, kalau kita sudah buka mangan, nanti yang lain oknum-oknum tertentu yang lain. Tiap hari mereka ambil mangan jual. Jadi ini memang dilarang di kita. Jadi saya tetap akan tahan isu lingkungannya, tapi yang pasti saya bilang kepada bupati, pokoknya yang penting kalau tokoh agama, tokoh masyarakat setuju, awalnya jangan kasih. Nah itu juga menjadi soal juga. Mungkin lebih longgar dibanding Flores ya, tapi di Timur itu di Sumba juga mungkin lebih longgar lagi ya Pak Bupati. Di Sumba juga orang Sumba juga tidak terlalu isu lingkungan, nggak terlalu karena kencang-kencang juga. Di Sabu apalagi, di Sabu saya dengar itu sudah ada pengusaha tamu sudah masuk. Nah jadi memang mungkin di Flores kita sangat kuat isu lingkungan. Tapi mungkin di Timur mungkin akan agak beda. Ini tapi saya paham betul dan mungkin sudah seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama setuju baru jangan. Kalau tidak jangan paksa kita berangkat. Kami ini mau bangun pertanian, peternakan. Jangan sampai urusan isu-isu kecil begini mengganggu yang kan kita berkelahi terus. Itu saya jaga untuk jangan itu. Dan pokoknya saya di mana ada yang kemungkinan ada potensi lagi saya segera masuk dan kita dulu bicara kita cari solusi daripada kita bertengkar di media sosial yang ini juga tidak terbuka. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti yang lain nanti kalau bisa kan saya cek dokumen yang bagus dulu pada sekali waktu sebagaimana sebagai seorang gubernur kami beri agar nanti ide ini bisa diuji dan kasih masukan ke sana. Saya kira itu Pak Telem. Saya masih kerja dulu Pak Telem. Tidak dulu. Bukan ini cuma jabatan yang hari ini tapi nanti masih kayak dulu. Aktivis kayak dulu tidak perlu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Silakan minum air. Jadi sebelum kita buka tanya jawab, Bapak Bupati mau 1-2 hal. Silakan. Bupati termuda.
Tapi secara memang dia harus banyak dididik. Banyak dilatih dan dibina. Terima kasih Pak Rektor, seluruh partai pastor, kemudian Pak Gubernur, Pak Robi. Saya memang harus sampaikan saya baru kali kedua diskusi. Dulu saya pernah datang menemani Pak Jonan waktu secara menemani datang. Memang saya minta maaf sekali Pak Rektor bisa. Kita sudah mengagendakan nanti akan berkunjung ke perguruan tinggi salah satu dari TFN. Tapi itu mungkin di bulan setelah pasca dan tidak di Mei. Karena di awal ini saya harus sampaikan bahwa di ITFK ini saja saya baru pulang. Artinya di birokrasi saya perlu banyak mengenal dulu kepala dinasnya, kantornya di mana dan lain sebagainya. Memang saya harus perlu saya. Saya kadis satu pun awalnya saya masuk saya tidak kenal. Sekretaris dinas apalagi sampai ke bawah. Jadi memang saya harus perlu penyesuaian awal paling tidak untuk bisa membangun chemistry, psikologi dalam suatu jalan yang baik, sistem yang bisa dibangun sehingga depan bisa kerja-kerja program-program sederhana. Itu yang pertama. Sehingga itu malam hari ini saya yang bisa mendampingi Prabowo. Tapi nanti bulan Mei kami akan agendakan untuk bisa datang ke sini. Saya sudah berangkat dengan Pak Rektor dan juga seluruh partai-partai di sini, tentu dengan pikiran untuk bisa menerima banyak masukan, banyak pikiran dari partai semua. Saya juga sama karena saya ini aktivis kebetulan juniornya beliau. Lalu saya juga sangat terbuka terhadap pikiran-pikiran dan juga masukan-masukan dari Pak Rektor dan seluruh partai-partai sivitas ada di ITF kalau benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin beberapa hal nanti akan ada saatnya kita bicara partai-partai semua, tapi saya perlu menyampaikan beberapa hal yang mungkin jadi kegelisahan saya yakin partai-partai semua berkaitan dengan kondisi kita. Misalnya soal dokter anestesi. Nah ini kan ada beberapa hal yang memang jadi masalah berkaitan dengan di rumah sakitnya soal manajemen tata kelola dan lain sebagainya yang memang akhirnya berdampak pada pelayanan kesehatan. Sehingga ini yang harus kami urai pelan-pelan, urai dengan baik. Makanya kemarin ketika kami masuk, sebenarnya saya sudah beri kode untuk saya awal ke rumah sakit itu bahwa ini tempat yang akan kami dengan serius mengatur tata kelola dan lain sebagainya. Cuma lagi-lagi tidak bisa kita langsung gerak karena saya harus mengerti benar dulu personalia dan lain sebagainya yang notabene saya bilang tadi, saya direkturnya baru kenal orang-orang di dalam sehingga pada akhirnya ketika kita melakukan perubahan tata kelola manajemen dan lain sebagainya itu sudah setel dan sistemnya langsung jalan. Jadi jangan sampai kita cepat-cepat proses tapi akhirnya juga ternyata itu bisa bersampai tidak baik. Jadi ini harus kita tata kelola terus dengan baik-baik. Dan khususnya untuk dokter anestesi kemarin setelah Pak Gub juga berikan statement yang keras sebagai bagian dari himbauan untuk para dokter, kemudian kami juga di internal memang beberapa kali pertemuan tidak ada titik temu, biasa itu ada deadlock-deadlocknya, tetapi setelah melihat kondisi ini banyak sorotan dan juga waktu yang kemudian harus kita kejar terkait dengan misalnya buat dokter anestesi yang diusulkan atau yang akan dibantu oleh pemerintah pusat itu sudah di-approve kemarin dan kami lapor waktu dengan Kemenkes kemarin juga Kemenkes sudah siap, bahkan mungkin akan lebih cepat diproses. Tapi memang ada tahapan yang di urusan Kemenkes dokter itu tidak langsung jalan-jalan, sudah ada tahapan yang harus diurus. Dan sekarang lagi proses. Kemudian yang berikut soal 2 dokter itu, rektor dan seluruh partai. Tadi sore mungkin tadi juga kami sudah sampaikan Pak Gubernur juga sudah kasih arahan. Tadi sore kami sudah bertemu dengan dokter ini saja, dokter Evi untuk memastikan Pak. Kita sudah bertemu, kita bicara baik-baik semua. Saya sampaikan bahwa tidak usah ada lagi banyak bicara, ini lebih tinggi ini soal kemanusiaan. Urusan yang lain-lain soal insentif, soal tata kelola, perbaikan manajemen itu akan menjadi tanggung jawab saya. Dan saya sampaikan memang ini akan jadi komitmen saya untuk bisa
paling tidak mentransformasikan rumah sakit kita ini bisa terwujudkan. Jadi puji Tuhan juga Pak Gub tadi kasih atensi juga bahwa ke depan akan ada bantuan dari kementerian untuk bisa membuat rumah sakit menjadi lebih baik. Dan ya sudah titik temu, mereka mulai besok saya sudah sampaikan, karena saya yakin psikologinya akan sangat berbeda kalau beliau masukkan. Nah, pastikan sudah ada faksi ya biasalah kayak gitu. Saya sampaikan beliau, saya konsisten kalau bicara tentang tata kelola perbaikan, evaluasi saya akan kerjakan. Tetapi besok dokter masuk dulu, sehingga saya bilang supaya besok lebih aman lagi di sana. Saya nanti yang bareng bersama-sama dengan dokter yang di sana sekaligus akan sampaikan arahan ke seluruh dokter-dokter situ supaya semua fokus ke pelayanan, jangan ada intrik-intrik dan lain sebagainya. Kerja yang benar dan juga urusan pembagian jasa, pembagian insentif itu nanti ke depan kita cari pola yang terbaik sehingga berimbang hak kewajiban itu sesuai orang tua dan kerja dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang soal dokter anestesi. Puji Tuhan besok sudah mulai aman, lega tidak. Sambil juga tetap kami tunggu karena kita di sini nih satu bulan ini bisa 400 orang. Itu belum dihitung dengan rumah sakit Kewa, rumah sakit Bela, sehingga izin Pak Gub yang dokter anestesi dari Kemenkes itu juga tetap dikirim karena nanti skemanya kan dari kementerian juga yang akan membantu untuk urusan insentif. Menunggu itu dari kedua sudah jalan sehingga sudah aman, dan yang lainnya saya tentu berharap sekali dukungan dari Pak Rektor serta seluruh kader. Bulan Mei kami kesini untuk bisa dapat banyak pikiran, juga kami akan sampaikan bagaimana prioritas kerja kami ke depan, sehingga saya pikir kami bisa bersinergi, berkolaborasi dengan ITFK, dan ITFK ini gudangnya para pemikir, gudangnya semua di sini. Jadi tanggung jawab Pak Rektor juga supaya kami biar kerja benar, kerja baik buat masyarakat semua. Gimana? Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Bupati untuk satu dua informasi yang sedang aktual hangat. Terima kasih untuk informasi. Kita masih punya waktu boleh. Tapi tergantung pada faktor. Makin malam makin on. Saya pikir tergantung dari kita. Tapi untuk sementara kita sekarang sampai jam 10. Saya berikan kesempatan kepada sama saudara untuk berikan ide atau ajukan pertanyaan, tapi berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Gubernur. Silakan. Data kita data BPS. Tapi yang kemarin waktu kita dengan Pak Gubernur ke Pak Menteri Pertanian, yang kita bisa optimalkan sekarang untuk lahan jagung 255.000 sampai 260.000 hektar. Dan karena kita lahan kering dan kita hanya tanam pada saat musim hujan, kita IP1 istilah kita, indeks pertanaman kita cuma 1,5. Jadi ada lahan-lahan irigasi setelah tanam padi yang masih tersisa airnya, kita masih bisa tanam jagung. Tapi ada yang tempat-tempat tertentu yang kering, hanya pada saat musim hujan kita baru bisa tanam jagung. Nah, oleh karena itu memang dari sisi luas tanam kita cukup besar, tapi dari sisi produksi kita cukup kecil. Supaya produksi kita, karena kita hanya cuma tanam IP 1 sampai 1,5 itu hanya di 660.000 ton. Padahal kalau kita tahu jagung punya kebutuhan untuk pangan, pakan, dan industri. Nah, seperti yang sampaikan Pak terkait sampai ke hilirisasi. Nah, oleh karena itu memang saat ini seperti arahan Pak Presiden, arahan Bapak Gubernur, kita sekarang berupaya dengan keputusan dari Pak KDSPU, kita akan mencari daerah-daerah irigasi yang memungkinkan di lahan kering untuk kita namakan sesuai harapan Pak Menteri Pertanian adalah OPLA non rawa, OPLA di lahan kering, optimalisasi lahan di lahan kering. Dan ini menjadi salah satu program kita yang dirujukan dari pusat untuk bagaimana kita mengembangkan jagung di lahan-lahan yang kering tapi dengan dukungan irigasi. Karena kita kalau kita tanam pas saat musim panas itu kita agak kesulitan untuk menanam jagung. Walaupun kita tersedia benih, tersedia pupuk, tersedia SDM petani kita dan mekanisasi, hanya tidak menjadi kita bisa tanam karena terkait dengan kondisi air yang kita yang terbatas. Itu
untuk Pak Gubernur, dan ke depan ini menjadi prioritas dan perhatian kita seperti arahan Bapak Gubernur. Swasembada pangan ini menjadi satu kekuatan kita, karena saat ini kalau kita dulu pernah nyampelan 3 punya pengembangan jagung, untuk konsumsi saja kita masih impor, izin Bapak sudah sampaikan tadi. Nah sekarang yang jadi soal juga NTB tadi menjadi contoh. NTB sekarang contoh di Umpu, mereka menanam itu sampai ke bukit-bukit. Tapi yang menjadi soal sekarang isu lingkungan lagi terjadi di sana. Nah, di sana karena mereka babat semua bukit, hanya sekarang terjadi erosi. Dan yang kedua, sekarang jadi soal sekarang adalah di NTB harga jagung menjadi turun. Sesuai harapan Pak Presiden kan 5.500. Tapi sekarang harga jagung kita menjadi 4.000 dan 3.000 sampai 4.000 karena pada saat produksi semua pada waktu bersamanya cukup tinggi produksi kita. Nah, ini yang kita akan jaga secara Pak Gubernur tadi. Kita akan menjaga sehingga kita tidak semua wilayah di NTB akan menjadi sentra jagung. Kita akan memiliki profil wilayah komoditas ke depan. Bangkali Flores kita untuk padi dan perkebunan. Untuk Sumba dan Timur kita kawasan ternak dan jagung. Nah ini bangkali kita akan fokus dan lokus. Jadi istilah kita fokus dan lokus, sehingga sentra-sentra pengembangan komoditi kita tidak pada semua wilayah, tapi kita fokus daerah sentra untuk bagaimana kita ke depan untuk kalau jagung menjadi pangan, pakan dan industri termasuk hilirisasi sebagai itu. Izin Pak Bu, barangkali yang kami sampaikan dan ke depan bisa menjadi perhatian kita. Terima kasih. Nanti sekalian, kita akan berjalan. Coba respon bagaimana tadi kaitan dengan ini juga banyak bantu anak-anak SMA praktek, tapi kan dengan segala keterbatasan. Sebagai kadis pendidikan apa yang bisa dilakukan? Bantuannya ada kan? Baik, izin Pak Gubernur, Pak Direktur, selamat malam semua. Terima kasih banyak kalau memang dari lembaga ini sudah punya wahana untuk bisa menamping atau menjadi tempat berlatihnya anak-anak SMK. Kita memang sesuai arahan Bapak Gubernur, kita memastikan bahwa SMK ini harus benar-benar menjadi pendidikan vokasi. Sekarang karena SMK sekarang seperti kehilangan jati diri. Tamat dari SMK tidak beda dengan tamat dari SMA. Sehingga kami diarahkan oleh Bapak Gubernur untuk tegas dan mengevaluasi para sekolah SMK yang memang tidak membangun sekolah SMK sebagai pendidikan vokasi. Kemudian yang berikut, memang kalau untuk membangun SMK, izin kalau memang kita bisa melakukan skema-skema kerjasama untuk melakukan pendampingan langsung ke SMK. Karena SMK yang dibangun itu kecil atau besar pasti mereka punya lahan untuk, misalnya kalau ada jurusan ATPA, pasti mereka punya lahan, sehingga sebaiknya pendampingan dilakukan sekali dilakukan langsung di sekolah-sekolah di mana anak-anak itu belajar. Sehingga biar bagaimanapun pemerintah juga dalam ruang fiskal yang tidak cukup leluasa juga selalu mengalokasikan anggaran untuk peralatan-peralatan bagi praktek siswa, sehingga di sana ada peralatan-peralatan. Bapak Gub izin, kita justru banyak di SMK juga ada peralatan-peralatan pertanian yang boleh bilang cukup bagus, tapi kemudian malah tidak bisa digunakan. Itu mungkin bisa kita bisa dimaksimalkan. Kemudian juga sejalan dengan ini, jikalau misalnya skema ini kita lakukan dengan peralatan-peralatan bisa kita dukung, maka kemudian apa yang diarahkan oleh Bapak Gubernur supaya siswa-siswi ini bisa mencintai produk potensi lokal, sehingga mereka harus bergerak dari potensi lokal. Karena membangun ini sebetulnya harus mulai dari potensi lokal, karena potensi lokal itu adalah kekuatan kita. Kita justru kadang berpikir bahwa membangun dengan apa, padahal kita punya potensi lokal yang luar biasa. Kita mesti menjadi perangkat dari situ. Dan apa yang dilakukan oleh lembaga ini saya kira merupakan hal yang luar biasa, sehingga skema ini bisa kita lakukan untuk kerjasama dengan SMK ke depan. Kemarin juga speaker di berjalan juga luar biasa untuk melakukan pendampingan di SMK. Mereka sudah berhasil melakukan di Boro. Saya kira itu juga bisa kita kembangkan di sekolah-sekolah kejuruan yang
Itu Bapak. Sama sih, kan sudah 2 jam ini saya mana-mana ya. Jadi kalau terkait dengan jagung tadi, kami sekarang lagi kerjasama juga dengan Apindo. Yang juga pimpinan Pak Bang Suki, dia memang orang yang biasa urus-urus barang-barang begini. Sudah beberapa kali rapat dan tidak ketemu juga dengan Pak Khalid dari saya. Kita sekarang sudah mulai membuka beberapa lahan untuk sebagai percontohan. Karena Apindo ini juga mereka ingin melihat NTT itu bisa seperti urusan jagung dan NTB. Tapi memang masih kita kontrol juga itu biar dia jangan melampaui batas maksimal yang membuat malah harga jatuh dan orang bersedia. Nah ini beberapa pertemuan harus dilakukan. Itu contoh sudah jalan belum Pak? Sudah jalan Pak. Ya udah mana itu? Kita dengan Apindo kita fokus di Timur, Sumba, dan satu kita titik di Flores. Hanya ini untuk lokasinya bersama dengan Ibu dan Pak Anton Supit masih tur setelah pasca baru turun lagi. Pak Anton Supit kalau bicara soal seminasi, pada lahan sebenarnya itu bagus sudah Pak. Saya masih kosong. Kalau Kami kan tidak hadir pada aku itu. Angioli, Tidak ada pada aku. Kami ini tidak menanam jagung itu karena traktor semua sudah rusak. Kami coba pindah dari dinas pertanian, tetapi mereka punya juga rusak sehingga kami ini tidak bisa. kalau bicara dengan lahan Pak Anton Supit ini dia punya pikirannya ada di kabupaten. Itu salah satu juga yang kalau kita dorong dia punya hubungan itu ada juga masalah Pak Anton siap disisikan suster dengan lelaki. Ya, mungkin dia punya bantuan. Baik, terima kasih Pak. Yang berikut khusus yang tadi Pak Beni sudah sempat saya bilang satu waktu bicara. Khusus yang tadi yang untuk anak SMK nanti Pak Anton dengan Pak Agus. Jadi kalau sudah Ya, ini kan datang dari berbagai sekolah kan. Pak Agus kan sudah banyak di sini, coba dibicarakan. Apakah kita bisa cari mekanisme bantuan untuk semakin SMK punya bantuan baru di sini juga bisa dipakai. Nah, memang ini sudah pada soalnya cukup banyak nih. Jadi biar penekanan dia urusan kejuruan pertanian dan peternakan itu bisa ditaruh di sini. Ya, Pak dari BPK. Nah, kami juga kasih uang ke berbagai kabupaten ini. Saya takutnya juga mereka selesai dibangun aja yang tadi saya ini. Tapi pemanfaatnya belum tentu juga. Karena memang penyakitnya pemerintah ini umumnya tidak semua. Kalau dia punya pemimpin yang nggak detail bahaya. Itu nanti dibangun tapi tidak dimanfaatkan. Kalau saya pokoknya bangun kita cek, pemanfaatnya itu kita cek, gampang itu kita cek. Dan terakhir sebelum sampai ke respon berikut, saya ini kan kemudian sekarang pemerintah kita itu sudah berubah pola. Dan di Saintek sekarang sudah membuat sebuah pola di mana pengajaran di dalam ruang kelas itu kan bisa dikonversi dengan di luar ruang kelas. Di luar kesehatan di ruang kelas sampai juga sebelumnya mulai dan kemudian sudah berubah. Anak-anak mahasiswa itu sekarang boleh untuk mereka digantikan pengajaran dalam kelas itu dengan tugas di luar ruang kelas. Jadi misalnya sekarang itu saya punya program penanganan stunting di NDC ini sebagai pilot proyek nasional. Itu kami dibantu oleh tenaga mahasiswa. Kemudian juga sekarang misalnya kita mau urusan garam, urusan memberitahu dan sebagainya itu, mahasiswa itu juga sekarang boleh masuk terlibat di situ dan itu dinilai. Kalau dia penelitiannya berhasil, berarti dia nilai A. Jadi karena ini program ini saya rasa betul juga. Total mahasiswa kita CNPPI dan swasta itu ada di atas 172. Dan ini kalau kita dorong mereka terlibat dan masuk di pengembangan sektor-sektor potensial daerah apa saja, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, pariwisata dan sebagainya. Itu rasanya kita punya tenaga ekstra juga cukup besar masuk ke sektor tersebut. Dan mereka pasti tertib karena mereka tidak nilai. Kalau mereka tidak tertib dan tidak nilai kan pasti dia tidak bisa kita kontrol dia. Karena dia butuh nilai dan karena nilai itu dia bisa tertib, makanya kita bisa kontrol dia sesuai. Saya karena ketemu model ini di kuliah, saya selalu nilai di SMA. Saya sering kata Ambros sekarang bikin kurikulum yang bersifat juga kayak perguruan tinggi.
materi yang kita kasih di ruang kelas, ketika dia latihan, dia masih memahami bukan hanya muatan-muatan kayak seperti dia satu budaya, tapi dia masih memahami potensi daerahnya di bidang apa sih yang mesti paham. Jadi muatan lokal itu berisi potensi daerah. Jadi dia masih paham potensi daerah itu apa saja. Tapi nanti sorenya itu dia mesti punya kurikulum, ekstrakurikulernya itu dia masuk lagi ke kebun, masuk ke sawah, terus ternak dan juga masuk laut sesuai potensi daerah kita. Memang banyak anak-anak pada marah saya. Gubernur ini kok bikin lagi anak-anak begini. Dan mungkin mereka udah biasa kan main kasus begini. Tapi kita masalahnya masih jadi marah, tapi saya tahu kita tidak boleh karena masih dorong terus. Kita mulai praktek ini nanti di tahun depan. Jadi karena kampus sudah mulai dengan pola begitu, sekarang kita mau adopsi juga untuk SMA dan sedikit. Kalau kampus itu kan dia langsung bisa berubah dari dalam kelas langsung bisa di luar kelas dan inilah. Kalau kami mungkin berubah materinya itu hanya untuk dia memahami struktural, tapi sore harinya itu dia didorong untuk masuk di ekstrakurikuler. Karena kemarin sempat ada kritik juga dari beberapa ahli pendidikan ini konsep produk itu tidak bersama dengan kurikulum. Nanti benar-benar kita tolong juga ini yang saya sampaikan di ITF Level. Jadi tolong mungkin dipanjang ini. Jadi kalau yang lain tidak paham kita harus menghantar kami. Jadi kita masih pada Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Iya. Terkait dengan kesediaan sumber daya air, khususnya dari bendungan, kemudian embung irigasi, embung kecil di NTT itu sudah cukup banyak. Sudah disampaikan bendungan kita itu rencana sekitar 8, khusus saya langsung lokasinya di Maumere itu sudah namanya bendungan Napung Gede. Nah ini kaitannya dengan ini, airnya sudah ada, hanya pemanfaatan lahan di bawahnya yang belum. Untuk irigasi dan untuk lahan kering juga belum. Nah ini tantangan kita ke depan. Ketersediaan air di situ cukup besar. Kalau ke depan bisa kolaborasi. berapa juta? Napung GT itu dia di atasnya 9 jutaan. Jadi cukup besar. Napung GT itu untuk pertanian itu cukup besar. Mudah-mudahan ke depan dengan dukungan dari Sekolah Tinggi Provinsi Kota Negoro berkolaborasi dengan kami, BPR, kemudian dari Pemda Sika, Provinsi dan Pusat, tinggal kita membuktikan. Sekarang uang keluar untuk membangun satu bendungan itu rata-rata di atas paling kecil itu 500 miliar. Apa ini? Itu bendungan sekarang itu kenapa bisa dipakai? Apa karena taruhan apa yang Untuk Napung GT itu sebenarnya konsepnya kita menahan air sama seperti TMF. Jadi setelah menahan air di sungai itu, baru kita keluarkan lagi ke sungai untuk kita airi lahan-lahan yang di bawah. Ya, sama seperti berapa hektar? di Napung GT itu kalau kita hitungan itu sekitar di atas 1.000 hektar untuk sawah. Sementara kebutuhan air untuk jagung itu lebih kecil. Kalau sawah itu hitungan lurusnya itu 1,2 liter sampai dengan 1,4 liter per detik per hektar. Kalau jagung di bawahnya. Jadi sebenarnya untuk lahan kering di bawah bendungan Napung GT itu sangat besar. Itu di Sika. Kemudian di Sika juga kita ada beberapa daerah ini. Saya contoh mau pakai Panda. Kita dari sini kalau ada yang baik itu juga rencana kita 1,5 tanam. Di tanam pertama itu kita pakai air hujan. Kemudian di tanam kedua kalau kita kurangi sedikit itu bisa untuk jagung. Nah sekarang tinggal kita mengolah lahannya itu. Jadi kalau kolaborasi pertanian kemudian ini kita bersinergi kabupaten sama perguruan tinggi itu bisa menjadi lahan yang optimal. Banyak. Kemudian ada embung kita juga khususnya di Flores ini embung kecil kita juga banyak. Nah airnya ada. Di musim hujan kita tahan, di musim kemarau itu airnya masih tersedia. Sekarang tinggal kita optimalkan untuk yang di musim kering ini, khusus untuk lahan kering. Itu.
itu termasuk intervensi dari alat pertanian, leveling lahan, dan seterusnya. Kalau ini kita optimalkan, maka target-target yang sudah disampaikan tadi oleh pertanian ini akan tercapai. Ini kerja kolaborasi, termasuk juga dari perguruan tinggi, kemudian SMA tadi sudah. Ini kalau kita lakukan secara baik, target-target kita itu akan tercapai. Ketersediaan air secara keseluruhan di Flores ini memang ke depan akan defisit sedikit sih, tapi khusus untuk pertanian masih cukup ketersediaan air. Kemudian tambahan untuk ke depan, mohon dukungan dari pemikir-pemikir Ladilelero, khususnya ruas jalan utara Flores, Pak. Ini kalau dukungan dari ahli-ahli seperti ini, tekanannya akan lebih besar. Ini akan menghubungkan pariwisata premium Labuan Bajo yang umum. Ini dia tidak spesial umum, premium, tapi bisa masuk di sini. Oke, pariwisata religi Larantuka. Nah, ini ke depan akan menghubungkan dua titik ini. Nah, di tengah-tengah dua titik ini ada sentra pangan. Bayi ini besar. Nah, bayi ini kita sudah dari PUPR itu sudah membangun. Kita ketersediaan air di situ itu ada bendung Sutami sudah cukup, tapi masih kurang untuk bayi kiri. Kita sudah sementara lagi bangun namanya bendungan Lambo. Ini besar sekali, terbesar di NTT. Ini airnya sudah ada. Sekarang tinggal kita khususnya daratan Flores. Kalau bekerja secara baik, kita akan membuktikan ke pemerintah pusat. Benar nggak yang tadi seperti Bapak itu sampaikan? Kita membuktikan air ini kita manfaatkan sebelum kita buang lagi ke laut. Dia harus bisa menghasilkan apa di situ. Nah, kuncinya ada di kita. Jadi seperti itu. Persediaan air sebenarnya cukup.